Shalom, berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 19 Agustus 2021. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 19 Agustus 2021 terambil dari Amsal pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-18. Amsal 20 ayat 18, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya pernah mendengar anekdot bahwa ada dua pola orang berkomunikasi. Komunikasi yang pertama adalah dari sini, kemudian naik ke sini, kemudian baru sampai ke sini. Ini adalah pola komunikasi yang sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Karena pola yang pertama dia bicara dulu, lalu kemudian dia dengar respon orang tentang apa yang dia bicarakan, dan barulah dia berpikir, ternyata aku salah ngomong ya. Tapi ada pola komunikasi yang kedua, yaitu pola komunikasi yang seharusnya itu yang kita berlakukan dalam hidup kita. Yaitu tahap pertama, dari sini dulu, turun ke sini, baru kemudian turun lagi ke sini. Jangan dibalik ya, hukum gravitasi ingat, harus dari sini, telinga, dan kemudian berhenti. Sehingga apa yang mau kita katakan, pertama-tama kita pikirkan dulu, kemudian kita dengar dulu pendapat orang lain, barulah mulut kita mengeluarkan kata-kata yang bernas, bermanfaat bagi orang lain untuk membangun kehidupan bersama. Saudara-saudara, itulah yang diajarkan juga oleh Kodanina tua-tua. Nah, tua-tua tak halap batak. Ya. Ada yang bilang harus bibir harus dijilat terlebih dahulu barulah boleh berkata-kata. Atau ingat ya, harus dikekang dulu mulut sebelum berkata-kata. Dan inilah yang dikatakan oleh penulis kitab Amsal Raja Salomo, bahwa rancangan itu harus penuh dengan pertimbangan. Bukan hanya rancangan strategi perang, bukan. Bukan hanya rancangan bagaimana menghadapi ujian sekolah, bukan. Tapi bahkan rancangan mau bicara apa kita, itu harus penuh dengan pertimbangan. Sebab itu kalau mau berperang, kalau mau maju, majulah dengan siasat. Jangan asal-asal. Ya. Kemarin kita dengar dan kita berduka, ada kapal selam RI yang akhirnya tenggelam. Kapal Nanggala 402 dan seluruh awaknya diperkirakan tewas. Saudara-saudara, ngapain sih Indonesia mengoperasikan kapal selam? Orang nggak ada perang kok. Itu pasti yang tercetus dalam benak kita, tapi tidak seperti itu dengan penjaga tentara Republik Indonesia. Ada tidak ada perang, mereka harus susun itu siasat. Mereka harus susun itu strategi. Mereka harus cek semua alutsista yang dimiliki oleh mereka. Sehingga kapanpun perang itu terjadi, siasat itu, perlengkapan itu sudah siap untuk maju membela bangsa dan negara.
Dan di minggu-minggu kemerdekaan ini, mari kita diingatkan. Setiap hari hidup kita diisi oleh perang-perang rohani. Ya, apa mau kita memerangi iblis dengan hanya ngasal-ngasal doang? Jangan. Iblis itu paling pintar. Kalau dibilang firman Tuhan, iblis juga tahu firman Tuhan. Kalau dibilang hafal firman Tuhan, iblis itu mungkin lebih hafal firman Tuhan daripada kita. Ya. Oleh sebab itu kita perlu siasat untuk menghadapi iblis. Siasat itu apa? Siasat itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga Tuhan nanti yang membisikkan kepada kita strateginya begini. Strateginya begitu. Unang lalak di parlalapan. Dungo kan. Pergi sekarang. Pakai kasutmu, beritakan Injil. Nah, ya. Ini yang dikatakan. Oleh sebab itu mari jangan pernah lengah. Ya, buatlah pertimbangan-pertimbangan. Buatlah siasat-siasat. Saya mau ujian nanti kira-kira tanggal segini, berarti siasat saya harus mulai belajar dari sekarang. Saya nanti mau ada promosi kenaikan pangkat kira-kira berapa bulan ke depan, maka siasat saya dari sekarang target saya nggak boleh jebol. Ya, saya dari awal ketika saya mengandung kemarin sudah ada HPL kan ya ibu-ibu ya, hari perkiraan lahir gitu ya. Lalu kemudian dokter bilang dari awal, Inang harus operasi ini karena usia dan karena penyakit lupus yang Inang derita. Saya sudah bersiasat itu, kalau operasi apa saja nanti yang harus saya siapkan. Makanan seperti apa yang harus saya konsumsi. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu mari jangan anggap remeh hidup kita. Hidup kita adalah peperangan melawan kuasa si jahat. Karena itu, milikilah kecakapan, pertimbangan yang matang, siasat yang matang, supaya apa? Supaya peperangan itu dapat kita menangkan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini Tuhan. Mengingatkan kami betapa pentingnya pertimbangan dan siasat itu kami miliki, supaya ketika kami menghadapi tipu daya si iblis, kami bisa menghalau dan mematahkannya bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu ajar kami untuk memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan sendiri yang mengajarkan kami bagaimana strategi siasat yang harus kami lakukan supaya kami boleh memenangkan peperangan melawan si jahat itu. Berkatilah seluruh jemaat yang menyaksikan renungan harian pada saat ini Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami semua, pelihara keluarga kami dengan rezeki yang cukup. Berkatilah yang studi, Tuhan berikan kepintaran, yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, yang berumah tangga, berkati pasangan hidup dan anak-anak kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, dan yang berduka cita, bersedih hati Tuhan hiburkan hati mereka. Yang berulang tahun tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.